tahu merongkol, atine gak terima, delok wong liya seneng, lihat tetangganya senang, dia malah susah. Tetangga dapat rezeki, dia malah susah. Tetangga hidup enak, dia malah kenapa? Tidak suka melihat orang lain senang, justru senang melihat orang lain susah. Sing anteng, sing tenang, sing sabar. Mugi-mugi rezekine lancar. Sing ngadeg ae gak lungguh-lungguh. Sembarang. Semindah malih ndelek salam. Di sini mayoritas Jawa apa Madura? Ngucap salam itu hukumnya sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Khusus untuk adik-adik, nanti tak pilih yang paling anteng, yang paling gak ada suaranya. Jadi suara adik-adik tidak boleh lebih keras daripada ibu-ibu. Setuju? Nah, setuju atau enggak? Setuju. Bisa? Jadi suaranya harus lebih kalem. Bisa? Bisa. Saya bilang bisa. Bisa. Jadi suaranya harus lebih kalem. Pelan-pelan. Setuju? Kurang pelan. Setuju? Kurang pelan. Setuju? Ibu-ibu semangat nggih? Itu khusus untuk adik-adik saja. Derek salam sekali lagi. Semuanya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ucapan salam yang tidak perlu dijawab. Kapan itu? Pas sholat. Ada imam-imami, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Perlu dijawab? Nggak. Jenengan nggak perlu jawab. Waalaikumsalam. Nggak perlu. Kalau kula kan jenengan perlu jawab napa mboten? Perlu. Yang kedua, ada ketika jenengan mengucapkan salam, justru jenengan tidak mau dijawab. Kapan itu? Ketika jenengan ngucap salam di kuburan atau makam. Ibu-ibu biasanya kalau lewat kuburan ngucap salam napa mboten? Ucap ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau jenengan ngucap salam ke kuburan pengen dijawab apa tidak? Pengen dijawab napa mboten? Mboten. Kenapa? Padahal sebenarnya pada hakikatnya mereka itu menjawab, tapi jenengan gak kerungu. Andaikan jenengan kerungu,
Jadi coba mawon, coba. Misalnya jenengan lewat kuburan. Terus jenengan ngucap, "Assalamualaikum." Terus dijawab, "Waalaikumsalam. Mampir, Mbak." Wedi pora. Wedi. Berarti di sini mayoritas Madura, Bu. Karena tak ajak ngomong bahasa Jawa jenengan rapati nyaut. Ternyata mayoritasnya bukan Jawa tapi Madura. Cuman orang Madura yang bisa bahasa Jawa. Karena bahasa Jawanya orang Jawa asli sama orang Madura itu beda. Kesehariannya pakai Madura, terus ngomong bahasa Jawa. Bisa, tapi beda. Tidak masalah, tidak mengurangi semangat kulon jenengan pada malam hari ini. Ngaten nggih? Karena perbedaan bahasa tidak masalah. Indonesia itu kaya dengan budaya, kaya dengan bahasa, berbagai macam bahasa. Kadang Jawa, Madura, Sunda jadi satu, tumplek-blek melu pengajian. Ngaten nggih Bu nggih? Derek salam sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukurulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai, ingkang kawula takzimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa katakan keratakan. Hah? Segenap warga desa Kelatakan. Biasa wae. Ngono ae marah-marah. Kelatakan. Ingkang kawula hormati Abah Haji Ibrahim selaku sesepuh Masjid At-Taqwa. Ingkang kawula hormati Ketua Takmir Masjid Bapak Syamsul Ma'arif SPDI. Ingkang kawula hormati Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Haji Ahmad Dai. Ingkang kawula hormati Imam Masjid At-Taqwa Al Ustadz Nuril Misnali. Ingkang kawula hormati Pembina Masjid At-Taqwa Bapak Haji Naiman, Haji Sahlan, Al Ustadz Tauhid, Al Ustadz Dr. Muhammad Barmawi STHI M.Hum. Ingkang kawula hormati Abi Agus Hidayat selaku Khodimul Majelis Kun Anta. Ingkang kawula hormati Bapak Kades, Kepala Desa Kelatakan
Bapak Ali Wafa, Bapak Kepala Desa ikut hadir? Hadir. Di mana? Oh, menika. Alhamdulillah. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Tanggul. Ibu Camat Tanggul, Ibu Hanifah SPT MSI. Bu Camat ikut hadir? Ingkang kawula hormati dan Ramil Tanggul, Bapak Abdul Muthalib. Ingkang kawula hormati Kapolsek Tanggul, Bapak Muhammad Husnun SH. Lan sedaya ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Pertama, saya ajak jenengan mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama, monggo. Alhamdulillahirabbil. Pada malam hari ini kita bisa bertemu bermuajahah sareng-sareng di majelis yang insya Allah mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Gini insya Allah sehat sedaya nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Rohani sehat? Dompete kurang sehat gak masalah. Sing penting jasmani rohani sehat alhamdulillah. Karena ngapunten banyak orang tidak mencapai kebahagiaan, akeh wong ora bahagia mergo lambene, lisane, hatine ora iso ngucap alhamdulillah. Dia tidak pandai bersyukur, tidak pandai menerima takdir, padahal nyon sewu wong sing paling bahagia iku sing iso nerima takdir, takdir apik diterima, takdir elek yo diterima. Ono wong, ada orang kaya raya, tidak bahagia, harta melimpah, istri cantik, uang banyak, bisnis di mana-mana, sukses luar biasa. Tapi hatinya tidak akan pernah hatinya tidak ada rasa syukur. Tidak pernah punya rasa syukur. Tidak bahagia. Sudah dikasih istri cantik, tapi masih suka lihat sana, lihat sini, lirik sana, lirik. Itu berarti hatinya tidak pandai bersyukur. Orang yang tidak pernah punya sifat syukur tidak akan mencapai kebahagiaan. Terus akan mencari kebahagiaan yang baru. Ada orang hartanya pas-pasan, duitnya biasa-biasa. Ora pati akeh, ora pati sugih. Tapi di hatinya punya sifat syukur. Duwe bojo biasa-biasa, ora pati ayu, semerap ora pati. Ora pati itu enggak seberapa. Apa? Kalau orang Madura bilang enggak seberapa apa? Ora peteh. Punya istri ora peteh ratit. Betul? Punya harta ora pateh benyak. Betul. Punya bisnis juga gak seberapa sukses, biasa-biasa. Tapi di hatinya punya sifat syukur. Kalau di hatinya punya sifat syukur, meskipun istrinya tidak seberapa cantik, meski awake lemu. Apa? Kalau orang Madura bilang lemu apa? Lempoh. Nggih, lempoh. Meskipun lempoh. Wajahnya enggak seberapa cantik, tapi kalau hati suami punya sifat syukur, rasanya seperti melihat bidadari. Nggih napa mboten? Berarti kecantikan itu bukan terletak pada
wajah seorang istri, tapi tingkat syukur seorang suami. Secantik-cantiknya istri akan terlihat tidak cantik kalau suaminya tidak bisa bersyukur. Saelek-elek istri, tapi kalau suaminya pandai bersyukur, rasanya seperti melihat bidadari. Tergantung. Makanya tugas laki-laki itu kan ghaddul basar. Apa itu? Napa? Napa, Bu? Loh, orang ngerti? Kok iso nyungsep? Basor, pandangan. Ono jenenge basor. Menundukkan pandangan. Sing ora kudune didelok, aja didelok. Apa? Didelok apa bosone Madura? Orongok. Yang tidak seharusnya didongok, jangan didongok. Oke, betul. Tuh salah. Apa? Delok apa delok? Congok. Yang seharusnya tidak dicongok, aja mbujui ta ya. Yang seharusnya tidak dilihat jangan dilihat. Sing kudune aja disawang, sing kudune gak disawang aja disawang. Pentingnya punya sifat syukur bukan hanya soal masalah wanita dan istri saja, tapi seorang wanita ketika hatinya tidak bisa bersyukur, dia akan terus merongkol. Tahu merongkol? Atine gak terima, delok wong liya seneng, lihat tetangganya senang, dia malah susah. Tetangga dapat rezeki, dia malah susah. Tetangga hidup enak, dia malah kenapa? Tidak suka melihat orang lain senang, justru senang melihat orang lain susah. Kan ada orang kayak gitu, nggih napa mboten? Ada. Tonggone tuku kulkas, atine lara. Tonggone tuku sepeda motor, sirahe ngelu. Tonggone tuku mobil, awake adem panas. Delok bojone tonggo ganteng putih dukur duwite akeh, delok bojone dhewe elek ireng kadasen pisan. Nak wong wedok ora pinter syukur, rasane urip ora ana nikmate karena tidak pandai bersyukur. Sebagaimana kita tahu kalau pengen nikmatnya ditambah, la in syakartum la azidannakum. Orang yang pandai bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ono wong ra pinter syukur, nikmat bakal ditarik kalih Gusti Allah. Bahkan nyuwun sewu, bukan hanya ditarik, tapi juga Allah akan kirimkan azab. Naudzubillahi min dzalik. Makanya gek nyuwun sewu, ketika jenengan punya nikmat, punya sesuatu, dapat takdir baik, takdir buruk, semuanya dari Allah, lisan harus tetap mampu mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, kalau orang Jawa kalau dipanggil itu jawabnya dalem. Kalau orang Madura apa? 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 Ngono. Kalau orang Jawa tuh dalam. Kalau Madura apa? Ya udah, sekarang mau pakai sautan Madura apa Jawa? Jawa ya. Ibu. Ibu.
Ibu, ibu. Ibu, 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 ibu. Coba, saya penasaran. Ki jane sing ora semangat sing ngendi? Tak bagi dulu ya. Yang di jalan sini regu A. Yang di dalam regu B. Regu A. Ibu. Suaranya keras tapi kurang kompak. Ibu. Ibu. Lumayan. Regu B. Durung wayahe wis siap-siap. Ibu. Ibu. Perjanjian adik-adik tadi apa? Dipilih khusus untuk adik-adik, dipilih yang paling pelan suaranya. Ibu-ibu saja, kan yang dipanggil ibu-ibu. Ibu. Ibu. Ibu, ibu. Ibu. Kalau jenengan sudah pernah mengaji dengan saya atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang tidak pernah saya tinggal, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat ini pasti saya baca. Tapi khusus untuk sholawat ini, saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibackingi oleh siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah semuanya. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, saya berharap grup sholawat bisa mengiringi saya sampai akhir. Ini grup sholawatnya namanya grup Kun Anta. Sudah pernah ngiringi saya nggih? Loh belum? Belum? Loh ini dari mana? Oh dari sini. Kok enak teman. Kayaknya serius-serius kono kecapan. Semoga grup Kun Anta tambah barokah. Tambah semangat sholawatane. Jadi Kun Anta ini dari sini. Ini adik-adik, mas-mas apa bapak-bapak? Ate ngomong mas-mas kok ono sing brengosen. Ya ora apa-apa. Alhamdulillah. Ngono kok diilangi mboten usah. Brengos niku menggoda. Sing brengosen karo ora brengosen iki beda aurane. Monggo. Apa kok guyu iku? Monggo kita buka dengan sholawat niki dulu. Khusus sholawat ini semuanya khusyuk, hikmat, fokus, tenang. Nanti ganti-gantian dengan saya. Ngatan nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah ala
ومن هم ومن ما بأهل البدر يا Allah. Monggo. Salatullah ala mugi-mugi barokah bacaan sholawat, yang sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih, sing lemu nggih tambah. Lah napa kok teges menoleh muni lemu? Lemu, sing lemu ya tambah lemu. Berarti kalau Madura itu yang lempoh ya tambah lempoh. Awas Bu, jangan sembunyi di balik kata-kata gak papa lemu, sing penting sehat. Kan banyak sekarang orang bilang gitu. Nggih napa mboten? Jangan sembunyi di balik kalimat itu. Kenapa? Jangan sampai ada omongan gak papa lemu, rapopo lemu, sing penting sehat. Kalau diangen-angen, lemune wong jaman biyen, kalih wong jaman sakniki, iku beda. Nggih napa mboten? Coba jenengan pikirkan. Jaman biyen, iku akeh wong loro mergo kekurangan mangan. Jaman saiki, akeh wong loro mergo kakean. Makane nak wong jaman biyen loro mergo kekurangan mangan. Makane ngomong wong-wong, wis ora apa-apa mangan sing akeh. Gak apa-apa lemu, sing penting sehat. Itu zaman dulu. Zaman sekarang kita nggak bisa bilang gitu. Kenapa? Karena semua penyakit itu disebabkan oleh makanan. Makanan zaman dulu dan zaman sekarang itu beda, Bu. Kalau orang zaman dulu yang dikonsumsi itu real food, makanan asli, telo. Tahu telo? Apa kalau Madura telo apa? Pohong. Kalau Madura pohong apa? Pohong. Makanan yang dimakan oleh orang zaman dulu, tela, pohong, pemane, singkong, kentang, tales. Tahu tales? Orang Madura tahu tales ya? Tales, pemane, buti, jagung. Bahkan orang zaman dulu tuh suka Bu, pisang terus digodok gitu. Seneng. Sekarang anak-anak gak pati doyan kaya ngono kuwi. Dijak mangan buah kadang ora doyan, mangan sayur ya ora doyan. Arek-arek saiki panganane apa? Seblak. Oh senengane ya seblak-seblakan ngono kuwi. Gek ngapunten nyun sewu, berarti sumber makanan kita tambah baik atau tambah buruk? Tambah buruk. Berarti jangan sembunyi di balik kata lempo. Lempo. Rapopo lemu sing penting sehat, gak apa-apa gemuk yang penting sehat. Mboten. Jenengan lihat semua makanan, semua penyakit disebabkan oleh makanan. Dari mulai asam urat, diabetes, darah tinggi, kolesterol, stroke, semuanya disebabkan oleh makanan. Maka ada 3 ikhtiar yang harus kula jenengan lakukan
kepengen ngurip-ngurip agamane Gusti Allah, kepengen berjuang di jalan Allah, badannya jasmaninya harus sehat. Makanya di awal saya tanya, jasmani sehat? Sehat. Karena ngapunten, tidak semua orang, saya yakin di antara segini banyaknya orang, pasti ada satu atau dua yang sebenarnya pegelinu, sirai ngelu, nggih napa mboten? Awake pegel kabeh. Mugi-mugi pengajian kaya ngene ilang penyakite kabeh. Sing pegel linu ilang linune. Sing sirai ngelu ilang ngelune. Sing lara mata ilang motoe. Ilang lara matane. Sing lara sak sembarang kalire ilang kabeh, asalkan kula jenengan yang pertama jaga pola makan. Yang kedua, jaga pola tidur. Kalau yang pertama tadi pola, yang kedua pola. Kenapa jaga pola tidur? Karena sekarang banyak orang tidak tidur dalu, tidak tidur malam, mergo dolenan. Nggih napa mboten? Biasanya sing dolenan HP anake apa ibuke? Podo. Kalau orang Madura podo apa? Podo. Podo wae. Sama saja. Madura apa? Pada wae. Sama saja. Mbokne anake podo wae. Awas Bu, hati-hati. Kalau anak sudah kecanduan HP, biasanya diajak ngelakoni keapian, gak mau. Sholat susah, gak mau. Oh kulo, ono ibuke ngrungokno iku lho, rungokno. Ngomong ning anake. Biasanya diajak keapian gak mau, sholat males, jamaah males, ngaji males, baca Al-Qur'an males. Giliran dikongkon nyanyi, aduh abang bukan maksudku begitu, masalah statue bukan berarti jual mahal dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja, kalau memang cocok. Astagfirullah. Lihatlah, giliran dikongkon nyanyi kaya ngono pintere ra karo-karuan. Ibu-ibuke lho ya melu ngene-ngene. Kenapa? Gara-gara pengaruh HP. Kula jenengan kan ngapunten, sudah masuk tahun baru Islam, sudah memasuki bulan Muharram. Usahakan tambah baik. Yang pertama kali ditata apa dulu? Sholatnya dulu. Kalau misalkan badan tidak sehat, ora iso sembayang, awake loro, saged sholat napa mboten? Mboten saged sholat soalnya awake pegel. Walaupun sholat memang tidak bisa ditinggal apapun kondisinya. Sakit sekalipun tidak bisa. Ada orang sholat berdiri tidak bisa. Gimana? Duduk. Duduk tidak bisa. Tidur. Telentang. Tidur. Melumah. Tahu melumah? Melumah itu telentang. Kalau Madura apa? Melumah. Hah? Tak gentang. Tidak bisa tak gentang. Mengkurep. Loh, sholat mengkurep boleh. Boleh. Nek misalnya bisanya gitu loh ya. Misalnya penyakitnya bokongnya misalnya. Dia bisanya mengkurep. Mengkurep gak masalah. Atau ketika telentang gini, kalau tidak bisa tangannya bergerak, sepur. Melumah misal, melumah. Ketep-ketep. Tahu ketep-ketep? Apa? Kalau orang Madura? Kedep-kedep. Ketep-ketep. Kedipkan mata. Kalau tidak bisa ketep-ketep, tidak bisa gerak, tidak bisa kedip-kedip, melorok. Tahu melorok?
Meloro itu mendeli. Mendeli orang Madura apa? Hah? Madeli. Loh, sholatnya madeli. Ya gimana? Tangan gerak nggak bisa, kedip-kedip nggak bisa. Madeli. Enak, malaikat tinggal nyulek gue. Tidak bisa telentang, tidak bisa meluma, mengkurap. Sholat mengkurap boleh. Piye maneh? Koyok cecek ngono. Apapun kondisinya tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau badan sehat, badannya tidak ada penyakit, sholat gampang kan? Gampang. Makanya jenengan ikhtiarnya kudu sehat. Yang pertama, jaga pola makan. Yang kedua, jaga pola tidur. Yang ketiga, ini yang paling penting, jangan terlalu banyak mengkonsumsi kopi pikiran. Apa Bu? Kopi. Kopi hitam boleh. Sing tidak boleh kopi, karena semua penyakit bisa jadi tambah parah kalau yang punya penyakit itu kopi. Ada orang sakit asam lambung, mah, disebabkan oleh makanan penyebab utamanya. Terus dia kepikiran, tambah waras nopo tambah loro. Orang Madura loro apa? Sake. Kalau waras? Beres. Ada orang sakit asam lambung, sakit mah disebabkan oleh makanan. Setelah itu dia kepikiran, tambah beres apa tambah sake? Sake. Ada orang sakit stroke, penyebabnya makanan. Setelah itu darah tinggi, karu-karuan, akhirnya sakit stroke. Dia kepikiran, kira-kira tambah beres apa tambah sake? Sake. Karena apa? Kalau orang ini punya pikiran yang bulat, opo-opo dipikir, masalah cilik dipikir, masalah gede dipikirnya bukan mencari solusi, tambah garai sumpek pikirane dewe. Makanya jangan gampang kepikiran Bu, ada masalah dilakoni wae. Ono masalah nopo mawon dilakoni wae. Tahu dilakoni wae? Dilakoni itu apa ya bahasa Indonesianya itu? Dijalani saja. Mergo napa? Seneng susah niku teko Gusti. Kadang kan kita sebagai hamba pengen enaknya saja. Kepengennya enak tok. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, manusia itu pengennya cuma enaknya saja. Manusia itu pengennya ada beberapa hal. Apa itu? Yang pertama, urip terus gak mati-mati. Imam Ghazali ngomong, menungso niki pengennya urip terus gak mati-mati. Apa buktinya? Jenengan lihat kalau waktu berdoa, semoga kita diberikan panjang umur, amin. Kepengennya panjang umur, bukan umur yang barokah. Berarti doa itu harus dilengkapi, semoga kita diberikan panjang umur yang barokah. Kenapa? Kalau panjang umur saja tidak barokah, percuma. Saya sering menggambarkan umur itu seperti dompet. Ada dompet itu harganya mahal puluhan juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta. Tapi nggak ada isinya, nggak ada uangnya. Raono duwite, ATM-nya nggak ada isinya. Duwite nang dompet ya raono. Tapi ada dompet itu harga 10.000. Bahkan wadahan kresek. Kalau orang sini bilang kresek apa? Kresek. Bahkan uangnya diwadahi kresek, tapi duitnya akeh. Kira-kira kalau jenengan tak suruh milih mana? Dompetnya larang tapi ora ono duite, apa dompet murah tapi duitnya akeh? Yang mahal tapi nggak ada uangnya, apa yang murah banyak uangnya? Yang karena dompetnya tidak penting, yang penting isinya. Makanya gak ngapunten nyun sewu, ada orang punya dompet tidak seberapa bagus tapi hatinya tenang karena uangnya banyak.
Ana wong dompete larang, atine ora tenang mergo ora duwe. Umur pun juga begitu. Ada orang itu umurnya panjang. Dawa sampai 135. Tapi gak lapo, gak manfaat opo, yo gak ndongakno sapa, malah ngentekno opo. Kal mayit tajri ala thara, kaya dene mayit sing mlaku ning gone ndukure bumi. Seperti mayit yang sedang berjalan di atas bumi. Ana wong iku umure pendek, biasalah ora pendek. Swidak. Tahu swidak? Orang Madura swidak apa? Swidek. Swidek. Lah ya swidek. Hah? Sabidek. 60 umurnya. Kisarannya kaya Kanjeng Nabi. Tapi manfaat. Hidupnya digunakan untuk berjuang. Hidupnya digunakan untuk ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Hidupnya dikerahkan semuanya untuk ngurip-ngurip agama Islam. Justru itu lebih manfaat. Diajak pengajian kaya ngene, seneng berangkat. Ibu-ibu tadi dari rumah naik apa ya ke sini? Jalan kaki. Masya Allah. Yang sebelah sini? Jalan kaki. Apalagi jalan kaki. Jenengan dari rumah ke sini jalan kaki, 1 langkah jenengan menuju ke sini, diganjar oleh Allah dibangunkan rumah megah di surga. Budal ngaji, kalau ada lagunya gini, budal ngaji sak jangkahan ganjarane sak langkah, omah gedong nok suwarga iku panggonane. 1 langkah dari rumah ke sini, omah gedong ning gone suwarga. Kalaupun pas berangkat ke sini di sini tidur, apa tetap dapat rumah gedong? Tetap. Apalagi tidurnya sambil ngiler. Malah gedong rumahnya. Mergo saking khusyuke, berarti ilmune masuk. Kadang kan ada orang dijak ngaji terus ngantuk. Ada? Ada, aku tahu. Pokoknya orangnya sekarang pakai kerudung coklat. Iya, nyenden pokoknya wongnya nyenden. Hidupnya digunakan untuk kebaikan. Terus Imam Ghazali manusia ini pengennya urip terus gak mati-mati. Yang kedua, Imam Ghazali mengatakan menungso iki pingine seneng terus gak pernah susah. Jenengan pengen seneng terus gak pernah susah. Saged napa mboten? Mboten saged. Bisa atau tidak? Tidak bisa, Bu. Karena apa? Kalau ada senang sudah pasti ada susah. Jenengan menikah. Ada pernikahan orang yang baru saja menjalin ikatan pernikahan. Apa bisa seneng terus? Tidak bisa. Pasti ada susahnya. Karena apa? Senang dan susah itu pasti ada. Ono senenge, ono gak senenge. Karena nyon sewu Bu, kalau memaknai senang dan susah, biasanya manten anyar itu tidak bisa. Karena kalau manten anyar itu biasanya masih seneng terus. Sing paham senang dan susah itu manten remek-remek kayak gini. Apa? Kalau remek orang Madura bilang apa? Ya manten tompes-tompes kayak gini. Orangnya banyak. Tompes itu apa tuh? Remek kan? Oh bukan. Tompes itu apa? Hah? Habis. Oh berarti airnya habis itu airnya tompes. Tompes itu habis. Kalau mati apa mati? Mati. Tapi nyuwun sewu, orang yang paling bahagia ketika dia senang ataupun susah, dia tetap lisannya mengucapkan alhamdulillah. Ada 3 kata yang bisa kita jadikan jimat.
Apa 3 kata itu? Jenengan perhatikan tangan saya. Apa 3 kata itu? Ini pasti berlalu. Apa Bu? Sekali lagi. Regu A. Regu B. Semangat regu B, regu B. Tepuk tangan untuk regu B. Oh. Sekali lagi, apa Bu? Iki lemes, iki koyoke kakean utang iki. Regu B, apa Bu? Mantep iki, semangat, tepuk tangan. Lemes iki lemes. Sudah makan Bu? Belum. Oh, masak ke teman. Makanya jawabnya ini teh. Maksudnya bagaimana 3 kata ini? Ini pasti berlalu. Ketika jenengan dilanda masalah apa saja, tidak ada orang tanpa masalah, betul? Ada yang tidak punya masalah di sini? Tidak ada. Semuanya punya masalah. Ketika jenengan dilanda masalah, apa yang harus dikatakan? Ini pasti berlalu. Ora bakal susah terus, bakal ono senenge. Tidak akan sumpek terus, pasti ada senengnya, betul? Tapi ketika senang jangan lupa, jangan terlena, ini pasti berlalu. Orang mungkin senang terus, kita pasti diuji masalahnya masing-masing. Betul? Ada orang diuji, rezekinya banyak. Suami ganteng, kaya raya, baik, anak solih-solihah, tapi diuji mertuanya. Ada mertua gak arep karo mantune. Mantu gak arep karo maratuane. Wonten apa kathah? Ada apa banyak? Mertua jahat ke mantunya ada apa banyak? Orangnya ada di sini? Kerodongnya warna? Pokoknya begini Bu, kalau jenengan dengar dari saya, kudunge warna apa, jenengan jawab terserah warna apa saja. Pokoknya ojo ireng. Ya, pokoknya ojo ireng, nggih. Ojo ireng, nggih, ya. Ana mantu ra gelem karo maratuane. Maratua gak arep karo mantune, wonten apa kathah? Wonten apa kathah? Tiyange ndugi tu mriki. Wonge teko ning kene. Kudunge werna. Lho, wong dikandani ojo ireng kok. Maratua sing jahat karo mantune iku biasane kudunge werna coklat. Pokoknya nek gak warna coklat ya warna ijo. Pokok nek gak warna ijo ya warna mboten kepencet. Bahkan ada mertua itu saking mertua sing jahat ambek mantune wonge keplok-keplok. Ada kan mertua itu nggak suka banget sama mantu. Mantu nggak suka banget sama mertua. Ada. Padahal nyuwun sewu, bagaimanapun juga kita punya 3 orang tua di dunia ini. Siapa itu? Yang membesarkan, merawat kita dari kecil, melahirkan orang tua. Yang kedua, yang menikahkan kita dengan anaknya. Siapa Bu? Mertua. Yang ketiga, orang yang mengajari kita. Siapa? Guru. Ada kok mantu itu gak suka banget sama mertua. Orang tuanya main ke rumah, dolan ning omah, diterima. Maratuane dolan, gak diterima. Wonten apa kata? Kak. Kudunge werna. Pengennya seneng terus, gak pernah susah. Padahal hidup tidak lepas dari masalah. Ada yang suaminya baik, suamine api, bojone api, anake soleh-soleha, keluargane api, kabeh maratuwa api, wong tua api, tapi gak nyekel duit. Masalah apa mboten?
masalah. Ke sebab urip tenggene donya nggih butuh duit. Wong nyekel duit, ambek ora nyekel duit, iku beda. Mas yo ngadep rene kabeh iki ketok, ndi sing nyekel duit gak nyekel duit. Tinggal. Wong ayu nyekel duit tambah. Wong elek gak nyekel duit tambah. Ki bukan aku loh yang bilang. Jenengan sendiri. Wong ayu nyekel duit, iso tuku wedak. Wedake larang. Wong elek gak nyekel duit. Ora iso tuku sabun, gak adus. Semuanya diuji dengan masalahnya masing-masing. Kabeh diuji karo masalahe dhewe. Maka nyun sewu, apapun masalahnya ati kantilno nanggone Gusti Allah. Terus Imam Ghazali, ada orang itu nyon sewu menungso niki pengene urip terus gak mati-mati, seneng terus gak susah-susah, gak pernah susah. Menungso niki pancen kepingine nak duwe apa-apa, kalau punya apa-apa itu tidak mau kalong. Tahu kalong? Kalong itu berkurang. Apa? Kalau orang Madura berkurang apa? Korang. Hah? Luang. Oh, berkurang itu luang. Nek duwe apa-apa tidak mau luang. Ora gelem kalong. Tidak mau berkurang alias medit. Alias apa? Meduron apa? Cerek. Neng kene ana wong cerek? Ada apa banyak? Hadir di sini? Enggak, aku enggak takok kudunge werna apa. Daripada aku kena dewe. Ngapunten, orang medit itu tidak disukai Allah, tidak disukai manusia. Bukan hanya Allah yang tidak suka, tapi manusia juga tidak suka. Menungso ya ora seneng. Bahkan kayak nyuwun sewu Bu, ada orang kok medit, dia akan mendapatkan dampak yang buruk untuk dirinya sendiri. Coba kita angen-angen, misal ada jenengan punya tetangga, loman, dermawan, sukanya memberi, tetangga-tetangga diberi, ada rezeki sedikit, masak banyak, tetangga dikasih, masak rada akeh, tetangga diwehi. Kok ternyata malam-malam, ternyata dia kemalingan. Maling, maling, maling. Saya yakin yang menolong banyak. Kenapa? Karena dia dermawan. Ono wong medit, cerek juara internasional. Ibarat kata dia kalau cerek itu bisa dapat piala juara 1. Masya Allah, dikongkon sodakoh angel, ngisi kotak infak angel, oleh rezeki akeh ora diwehne tanggane, tidak dikasihkan tetangganya. Malam-malam dia teriak-teriak, maling, maling, maling. Apa jawaban jenengan? Hah? Kok tompes? Katanya tompes habis. Oh, jenengan malah nyuruh malingnya ngentekno. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Ya Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu. Sampeyan kira aku mayit ditahlili. Wong medit loh, orang pelit. Ketika dia kemalingan, apa jawaban orang-orang? Tompes. Entek no. Kalau kata orang Jawa, kapok. Rasa no. Salah dewe med cer. Sing elu muni cerek, tak dungakno duwite tambah akeh. Sing elu muni medit, tak dungakno duwite tambah akeh. Salah dhewe mat cer. Terbukti mata duitan kabeh. Makanya kita harus jadi sebaik-baiknya hamba. Bukan hanya yang ibadah hablum minallah saja, tapi juga hablum minannas. Hablum minannas itu kan bentuk dari contoh.
Jenengan memberi tetangganya, ngekei rezeki, dapat lebihan rezeki, tetangganya dikasih. Itu kan hubungan hablum minanas, betul? Kalau hablum minallah caranya bagaimana? Pasrah semuanya kepada Allah. Sabar ngelampai perintah, nebi larangannya Gusti Allah. Sama seperti doa yang biasa jenengan baca ketika sholat iftitah. Inna sholati wa nusuki wa ma ya wa ma mati lillahi rabbil alamin. Itu kalau orang Jawa maknanya begini. Sholat kula, ibadah kula, gesang kula, baca kula. Gitu. Kalau di sini kula apa? Kula. Madura, kulo. Engkau. Sholat engkau, ibadah. Sehat engkau, lara. Loro apa loro? Sakek. Kalau sehat. Beres. Yo. Sholat engkau, ibadah engkau, beres engkau, sakek. Kula pasrah dateng Gusti Allah. Saya pasrahkan semuanya ke Allah. Itu hablum minallah. Hablum minanas, kula wau sanjang, ojo medit-medit. Karena apa? Kita itu hidup bersama manusia-manusia yang lain. Tidak bisa hidup sendiri, betul? Simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Saya butuh jenengan, jenengan butuh saya. Jangan dikira dokter itu tidak butuh pasien. Dokter butuh pasien? Butuh. Pasien butuh dokter? Butuh. Saling membutuhkan. Makanya gak usah tukaran. Kadang kan omahe jejer tukaran. Omahe jejer gak akur. Ada. Kadang omahe jejer tapi sledot. Encap. Plora. Pecucah. Prengat. Ono wong nang kene. Kudunge werna ireng. Coba sekarang gini, minta tolong tangan kirinya diangkat. Jangan terlalu tinggi, posisinya sejajar dengan mata. Angkat dikit mawon, dikit saja. Sudah? Yang ikut angkat tangan tak doakan uangnya tambah banyak. Bisa ziarah Makkah Madinah. Sudah diangkat? Tangan kiri. Jenengan lihat tangan saya ya, lihat tangan saya. Tidak usah terlalu tinggi, sejajar dengan mata. Oke? Lihat tangan saya, jenengan ikuti. Tutup. Buka. Agak tinggi, tutup. Menutupnya agak ditekan. Tapi gak usah nemen-nemen, ditekan saja. Ulangi lagi nggih. Bentar, segini. Tutup. Buka. Agak tinggi. Tutup. Buka. Sekarang tangan kanan. Kanan yuk. Kanan. Sejajar dengan mata, tutup tangannya, buka. Agak tinggi, kurang tinggi, diambu kelek kecute dewe-dewe. Jenengan lihat tangan kanan dan tangan kiri, tidak pernah tukaran. Akur. Kalau tangan kiri gatel, sing kanan sing ngukur. Tangan kanan gatel, sing kiri sing ngukur. Nak podo gatele. Kukur-kukuran. Tidak perlu diperintah. Ayo kukur. Mboten, langsung otomatis. Ayo kukur, kan mboten. Langsung otomatis saling membutuhkan. Nggih napa mboten?
kita hidup bersama manusia, ayo apik kalih Gusti Allah, yo apik kalih menungso. Apik dengan Allah, sabar ngelampahi perintah nebi larangane Gusti Allah. Jamaah sergap, ibadah sergap. Kalih Gusti Allah apik, kalih menungso rapi. Nah jamaah sergap selalu di depan sendiri, meskipun tekone kari jaluk ning ngarep. Jamaah dipiyak, semerap dipiyak, dibuka, amit itu tempat saya di depan situ, amit. Karena ada orang kayak gitu. Sholat takbir ngentekno panggon, tapi utang gak bayar. Berarti kalih Gusti Allah apik, kalih menungso ora apik. Berarti ya kudu apik kalih Gusti Allah, ya apik kalih menung. Mari kita jadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun baru ini. Nyun sewu Bu, sekarang kita sedang berada di bulan loh. Sekali lagi, sekarang kita sedang berada di bulan Juni. Sekarang kita sedang berada di bulan Muharram. Ibu-ibu hafal ya bulan-bulannya orang Islam ya? Yuk, bareng-bareng ya. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulgembul. Dikongkon bareng-bareng kok memuni awal, akhir. Muni bareng-bareng. Apa jenengan ada bahasa sendiri? Iya, ada. Apa? Biasanya pakai Jawa apa Madura? Kalau Jawa gini, Suro, Sapar, Mulut, Bodo, Matil, Red, Ru, besar. Nah, itu kalau Jawa. Kalau Madura ada sendiri. Ada. Apa? Coba. Apa? Oh, sora. Tok. Tokese. Saya tuh pernah pengajian di daerah Surabaya. Pengajian ya ada kan daerah Surabaya yang mayoritas Madura. Kalau pengajian, saya ajak ngomong Suro, Sapar, Mulut, Bodo Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir. Mereka nggak bisa. Bisanya tokese. Kayak jenengan tadi loh, Sora, Kasol, Rasol, terus Mendibel, Tokepe. Oh enggak. Apa? Oh, Madelaher. Oh ya. Madelaher. Rejab. Rebeh. Pasah. Sambel melu kabeh. Sabel terus tokepe. Lan di tokepe. Hah? Tekepe. Oh, berarti bukan tokepe. Tekepe. Terus mantan tekepe apa tekepe? Hah? Raja. Oh, raja itu besar. Oh, berarti Dzulqa'dah itu tekepe. Oh, tahu aku, tekepe, raja. Indonesia kaya dengan budaya dan bahasanya. Tekepe, raja. Ngono jenengan nek ditakoni, ini orang Jawa apa Madura? Jawa. Padahal nek Suro, Sapar, Mulut ora isoke tekepe. Raja.
Gak apa-apa, karena Indonesia kaya dengan budaya dan bahasanya. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini pengen anaknya soleh solehah, betul? Pengen anaknya apik kabeh, betul? Sebagaimana kita tahu bahwa anak soleh solehah itu dilahirkan dari rahim seorang ibu yang juga solehah. Wong tuane apik, anaknya mesti apik. Wong tuane apik, anaknya elek ada. Wong tuane elek, anaknya apik ada. Tapi jangan lupa anak apik mergo wong tuane yo apik. Waduh, ada apa? Oh, insyaallah. Niki sudah apa lanjut? Lanjut terus. Shallu ala Nabi Muhammad. Alamate anak soleh, papat baktane mukmin, anut ing syariat kang dihen lisane alus, kane kapindo mulya akan ing wong tuane. Monggo ya Rasulullah, salamun alaihi ni wa daraji al-fatayati rabbal alamin ya muhairal jud kaping telu asih uga marang sedulur gawe becik. Kaping telu ing bocah uga marang sedulur gawe becik. Kaping papat anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane. Monggo ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi asyhadu wa daraji al-fatayati rabbal alamin ya muhairal jud wal karami. Operator mic saya volumenya jangan dikecilkan nggih, abot. Ditambah lagi volumenya nggih, ngeten. Iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur. Iku saking awet pitutur alamate bocah dadi jujur. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat tanpa mobil lagi. Muga-muga kita sebentar. Ada kotak infak? Ada kotak infak? Kok jenengan buatan sanjang teng kula? Enggak, kok buatan bilang kula komando. Iki kok ora ono sing ngisi jenengan. Diisi nggih? Diisi. Ada berapa? 2 orang. Ada 5 orang. Mana 5 orang? Kesini semuanya. Iki sebelah kene dijaluki. Siapkan uang untuk mengisi kotak infak. Sebaik-baiknya uang. Jangan sampai ada yang gini, enggak ngisi. Jangan sampai ngisi semuanya. Nggih, ngisi semuanya. Pokoknya sing ngisi tak dongakno duwite tambah akeh.
Ngisi akeh, duwite tambah akeh. Monggo. Nah, diisi. Ada yang sebelah sini, Pak. Petugas ke sini. Ke sini, ke sini. Ini yang penting di sini nih. Ini duitnya akeh iki, sebelah kene iki. Amin. Lu duitnya akeh kok. Isi, ayo. Sini, sini, Pak. Sini, sini. Ya. Jenengan lihat ada yang gelangnya banyak itu dimintai banyak. Ojo dicopot gelangnya. Itu dikasih nggih. Sebelah mriki. Biasanya sing medit-medit iki kudunge ora. Monggo diisi. Ada namung dua, cuma 2 orang. Hah? Pelele sobe, Dek. Napa? Sok bojong. Wong Surabaya. Itu di sini ada berapa orang? Ada berapa orang? Yang ada 5 orang. Mana? 3 orangnya mana? Diisi nggih. Nggih, pinter. Isi semuanya. Sebelah sini nggih sing penting. Isi kabeh. Ini kan soge-soge kabeh to ya? Orang Madura kalau soge apa soge? Sogi. Ki ngisi akeh, tak dongakne sogi. Ngisi, kene, mriki Pak, di sini. Ini yang penting, sini. Kene, aku pengen ngerti iki, wong kene loman-loman apa medit-medit. Oh, cerek. Hah? Budak secerek. Oh, banyaknya secerek. Iya, 2.000-an. Oh. Coba, mari kita lihat. Iya. Ya Allah. Iya. Iya, gak apa-apa. Iya, menek-menek oh ya ora apa-apa, Pak. Ayo, monggo ngisi semuanya, tak delok. Awas ana duit 2.000. Kalau 2.000 orang Madura apa? 2.000. 5 oh di apa? Akeh 5.000. 2.000 ya. Astagfirullahaladzim. Monggo sambil kula ilingi selawatan nggih. Ya. Monggo ngisi kotak infak. Kotak infak jangan dilepas nanti Nanti ana sing pura-pura ngisi engko. Engko pura-pura ngisi njaluk sosok engko. Ora ngisi njok sosok. Dipegang kayak ini loh. Nah, dipegang, Pak. Kotak infak jangan dilepas. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi cucut. Iku saking pitutur alamate bocah dadi cucut. Muga-muga kita bisa dunia akhirat tandamu bilahi. Muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat. Bentar, sabar. 1, 2. Duh, kok mek 2? Memprosok akeh. Ini yang di sini sudah. Kudung coklat sudah. Kudung biru sudah. Kudung sing dorong kudunge werna. Kotak infak, selain 2 kotak infak ini, tolong jalan ke panggung. Ada berapa kotak infaknya? Jalan ke panggung 1. Nah, Mas baju biru,
ke panggung 1. Cepet tak hitung sampai 3. Nek durung nyampe kene ora sida tak isi. Kok mesti nyampe. Tingali. Duit jenengan iki. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Mungkin punyanya ini, di dalam dompet cuma ada ini. Ki kok ora ono sing seger blas modele duwite. Oh iki ada 50.000, alhamdulillah. Mugi-mugi sing ngisi akeh tak dongakno duwite tambah akeh. Ora oleh 2.000 malah 1.000. Jaluk duit, Mbak. Siji cukup kurang? Cukup kurang? Cukup kurang? Iku sing muni kurang ngisi piro? Monggo ngisi. Ora nggawa duit nyeleh kancane. Nyeleh. Nah, nyeleh mengko dibayar. Nyeleh. Ora nggawa duit nyeleh kancane. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Abang duitnya dong. Gro Badro enggak tak mintain ya, Bu. Wajahe ra gablek duit. Wong jenenge tasik lare-lare, masih anak-anak. Nggih. Monggo petugas Kota Infak diparingaken. Oh nggih, sini. Niku meriku. Sini belum banyak. Kene ngisi piro? Kene telok. 10.000 lumayan kayak tuku mie ayam. Alhamdulillah, ye. Sini banyak iki, duitnya akeh iki. Nih. Hah? Pecerek? Apa? Tak cerek. Apa itu? Enggak medit. Oh, orang sini tak cerek. Iya, orang sini tak cerek semuanya. Engkau Ratin. Ya aku cuma bisanya itu, Bu. Aku gak bisa ngomong bahasa Madura lagi. Cuman bisa itu aja, engkau Ratin. Ya cuma itu aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga harta benda yang kita keluarkan menjadikan kemanfaatan. Jenengan niatkan yang jenengan keluarkan ini untuk kebaikan jenengan sendiri. Sama seperti begini, saya niatkan sedekah saya untuk keturunan saya biar soleh-solihah. Boleh? Boleh. Saya niatkan sedekah saya, ya Allah, tak buka dompet, isine cuma ada 50.000 dan 20.000. Yang jenengan masukkan pasti 20.000. Tapi saya memasukkan uang 50.000 saya sebagai bentuk tirakat saya. Semoga keturunan saya soleh solihah. Itu contoh. Boleh. Jadi tingkat keikhlasan itu ada 3. Ada ikhlas jenengan tidak minta dibalas apa-apa. Memang fokus untuk Allah. Ada jenengan ikhlas tapi minta dibalas di akhirat. Saya bersedekah kepengen masuk surga. Saya beribadah kepengen masuk surga. Itu tingkatan ikhlas pengen dibalas di surga. Ada tingkat ikhlas yang ketiga. Apa itu? Ikhlas tapi pengen dibalas di dunia. Saya bersedekah semoga rezeki saya tambah lancar. Saya bersedekah semoga anak saya soleh-solihah. Apa boleh? Apa boleh? Boleh. Monggo jenengan berdoa. Karena bagaimanapun juga kita akan mendapatkan kebaikan ketika kita mengeluarkan kebaikan. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Allah, ora ono sing muni Allah. Tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan, hatinya bergetar, wajilat qulubuhum, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Ini suwes ngantuk apa dorong? Sudah ngantuk apa belum? Ini sudah cukup apa lanjut? Jawab, nggih.
Saya ulangi sekali lagi, konsentrasi, fokus. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ono sing amin. Ono sing Allah. Ono sing sing bener Allah apa amin? Allah apa amin? Khusus ayat ini amin. Gak pernah lihat kan imam-imami waladdallin, Mbak Mumi Allah. Kalau ayat yang saya baca tadi, jawabnya Allah. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu ora bakal merkoleh sira kabeh, tidak akan kau dapatkan albirra ing kebagusan. Kebagusan apa saja tidak akan kau peroleh hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan apa yang kau cintai. Salah satu yang kita cintai adalah duit. Orang Madura bilang duit apa? Pesek. Pesek. Pesek apa pesek? Pesek. Salah satu yang kita cintai adalah pesek. Duit kita keluarkan untuk kebaikan kita dan putra-putri kita. Ngoten nggih Bu nggih? Sekarang ngeten, nyuwun sewu, pengajian begini itu biasanya jenengan harus hati-hati. Soalnya biasanya dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencolong, mencuri. Hati-hati. Sudah hilang. Ya Allah. Soalnya nopo? Di keramaian Bu. Hati-hati. Tolong dicek HP-nya. Masih ada atau tidak? Kalau HP-nya masih ada, tolong flashnya dinyalakan. Ngene kabeh sing ngetokno flash-e tak dungakno duwite tambah akeh, rezekine tambah lancar. Sementara lighting mati dulu. Lighting mati dulu. Ini diangkat semuanya. Monggo. Mangke sholawatan sareng-sareng nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Kelak. Mugi-mugi barokah acara pada malam hari ini, putra-putri kita diberikan putra-putri yang soleh-solehah, yang ahli ibadah, bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga barokah rezekinya, yang hilang rezekinya semoga diganti yang lebih baik. Sing HP-ne ilang berarti mareki kabeh oleh rezeki malih. Amin Allahumma. Kaula nyuwun agungipun pangapunten, mohon maaf atas segala kesalahan. Kaula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.